Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran rumah di kawasan permukiman padat di Kuningan membuat warga panik. Satu penghuni rumah menderita luka-luka. Penemuan mayat wanita tanpa busana hebohkan warga desa Pasir Gaok di Kabupaten Bogor. Diduga karena jalan licin, seorang pengendara moge terpeleset dan masuk ke dalam jurang sedalam 20 meter di Kota Banjar. Ya, penemuan sesosok mayat wanita hebohkan warga desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Mayat tanpa identitas ditemukan dengan kondisi sudah membusuk di kebun singkong milik warga. Mayat dalam kondisi hanya memakai pakaian dalam saja tanpa memakai pakaian lengkap. Warga desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di perkebunan singkong milik warga. Kondisi mayat terlihat sudah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Ditambah lagi, mayat terlentang dengan kondisi tidak memakai pakaian lengkap. Mayat ditemukan oleh seorang warga yang sedang mengambil rumput di sekitar lokasi yang tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Lalu, ia mencium bau busuk dan melihat mayat wanita tergeletak di tanah. Ia langsung melaporkannya ke Polsek Rancabungur. Adik boncel. Lagi ngapain dia? Lagi ngapain? Lagi ngambil rumput. Terus? Terus dia lapor ke kadun. Ada apa katanya? Ada mayat. Bau gitu? Bau. Bau banget ya, Pak? Kira-kira mungkin orang sini biar, Pak? Bukan katanya. Bukan ya? Bukan. Tapi dilihat dari kondisinya, wanita apa laki-laki tuh? Perempuan. Perempuan ya? Iya. Perempuan, kira-kira udah berapa ini ya? Umurnya berapa ya kalau gitu? Ya, kalau kelihatan gitu mah udah bangsa umur 40-50. Usai mendapat laporan dari warga, polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan evakuasi korban. Pemeriksaan awal kondisi mayat sudah tak utuh dan diperkirakan sudah membusuk selama 8 hari. Kondisi pada waktu ditemukan, kondisinya membusuk dan sudah banyak belatung di sekitar tubuhnya. Memakai pakaian itu gimana? Pada waktu itu sih yang ini hanya mengenakan BH dan rok pendek itu aja, tapi itu juga rok pendeknya sudah dalam keadaan kotor, udah kebuka. Kira-kira udah berapa lama dari teman mayat? Ya perkiraan antara 7 sampai 8 hari lah. Kalau ciri-ciri tertentu belum bisa kita kenali karena memang dari raut mukanya juga sudah lebam dan kondisi mayat sudah dalam keadaan membusuk. Berdasarkan pengakuan warga sekitar, tak ada yang mengenali mayat tersebut dan bukan merupakan warga Kampung Pasir Gaok. Sejumlah saksi dan alat bukti telah dikumpulkan polisi. Diduga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diautopsi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita ke informasi berikutnya, pesta minuman keras di Kabupaten Sukabumi berujung pembunuhan. Seorang pemuda dibunuh 4 pelaku usai menenggak minuman keras secara bersama-sama. Mayat korban sempat dikubur di pasir pantai di kampung wisata Katapang Condong, Kecamatan Palabuhan Ratu. Kemudian baru dibuang ke jurang sedalam 5 meter yang berjarak 15 km dari tempat kejadian pembunuhan. Mayat ini ditemukan di Jalan Raya Sukabumi, Banten di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi 29 September 2024 lalu. Kematian korban pun dicurigai akibat penganiayaan. Atas kecurigaan itu, polisi melakukan penyelidikan dan benar saja mayat korban sempat dikubur di pasir pantai di kampung wisata Katapang Condong, Kecamatan Palabuhan Ratu. Kemudian baru dibuang ke jurang sedalam 5 meter yang berjarak 15 km dari tempat kejadian pembunuhan. Berdasarkan keterangan saksi, polisi akhirnya menangkap 4 pelaku. Pelaku utama bernama Noval, berusia 19 tahun. Pelaku menusuk korban dengan senjata tajam hingga tewas.
Pelaku lain, Maulana dan Juanda, berperan membantu mengangkat tubuh korban. Sedangkan perempuan bernama Erni, 49 tahun, berperan menyuruh memindahkan korban. Ironisnya, Noval dan Erni berstatus ibu dan anak. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, pembunuhan dipicu salah paham karena pengaruh minuman keras. Sebelum pembunuhan terjadi, para pelaku dan korban menenggak miras bersama-sama. Di mana motif daripada tindak pidana ini diawali adanya salah paham pada saat minum minuman keras bersama-sama. Kemudian dari salah paham itu pelaku mengambil satu bilah pisau dapur, kemudian ditusukkan di bagian leher sebelah kiri korban. Pada saat korban sudah tidak berdaya, ditelukupkan dan ditusuk sebanyak 2 kali di punggung, sehingga motifnya adalah salah paham pada saat minum minuman keras secara bersama-sama. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebilah pisau, cangkul yang digunakan menggali kuburan, dan pakaian korban. Keempat tersangka kini terancam pasal berlapis dengan hukuman 15 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, berhati-hatilah saat berkendara saat hujan. Diduga karena jalan licin, seorang pengendara moge terpleset dan masuk ke dalam jurang sedalam 20 meter di Kota Banjar. Korban dibawa ke rumah sakit karena luka dalam akibat benturan keras. Rombongan moge asal Jakarta mengalami kecelakaan tunggal di daerah Cipadung, Kota Banjar. Niatnya rombongan ini akan ke Bali untuk pergi liburan. Naas, Ari, salah satu pengendara moge tersebut, tergelincir di sebuah tikungan yang cukup tajam dan masuk ke jurang sedalam hampir 20 meter akibat jalan licin sehabis hujan. Beruntung korban tersangkut di pembatas jalan sehingga korban selamat dan dibawa ke rumah sakit. Informasi dari masyarakat ada kecelakaan bisa dikategori kecelakaan tunggal. Tapi kita masih dalami. Alhamdulillah kali tidak ada korban ya. Jadi yang bersangkutan pengendaranya. Itu luka ringan atau gimana? Ya? Luka ringan atau gimana? Sepertinya luka dalam. Luka dalam ya? Dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Ya. Itu dari arah mana mau kemana Pak? Jadi dari arah Ciamis, rencana mungkin ke Pangandaran. Pangandaran? Iya. Berapa moge itu kira-kira? Ada puluhan ya? Iya. Ada puluhan? Ya, karena ini belokan licin, jadi pada saat berbelok ya, tergelincir masuk ke dalam. Masuk. Itu jurang kira-kira ada 20 meter Pak? Ada di bawah. 20 meteran ya? Meskipun tak ada luka luar, benturan keras membuat korban mengalami luka dalam. Korban pun dibawa ke RSUD Kota Banjar untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara motor mengalami kerusakan parah di dasar jurang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Informasi berikutnya, diduga pengemudi kelelahan dan mengantuk. Sebuah truk ekspedisi menabrak truk kontainer yang sedang menepi di Jalan Pantura, Kabupaten Subang. Akibatnya bagian depan truk ringsek, sementara truk yang tertabrak langsung kabur. Bagian depan truk ekspedisi ini mengalami kerusakan parah usai menabrak truk kontainer di Jalan Pantura, Warung Nangka, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang pada Selasa pagi. Diduga saat itu pengemudi kelelahan dan mengantuk. Beruntung pengemudi truk selamat walau sempat kesulitan keluar dari ruang kemudi. Kecelakaan terjadi saat truk ekspedisi yang dikemudikan Deden melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Naas, saat melintas di lokasi kejadian, truk kontainer yang sedang menepi di bahu jalan tiba-tiba masuk ke jalan raya. Sehingga truk yang Deden kendarai menabrak sisi belakang truk kontainer. Dari kejauhan kan kelihatan ada mobil berhenti gitu kan di situ. Berhenti, dikirain mobil kecil. Ya, saya kan agak ke kanan dikit lah, ke kanan dikit kan pasti kena gitu, pasti dapat ke kanan dikit. Ya taunya kontainer. Ya saya nggak keburu menghindar Pak, langsung pes aja gitu. Kontainer itu lagi menepi? Iya kontainer lagi vakum sih begini. Kayaknya kan kata si Mamang kontainer itu habis turun dari sini nih. Oh mau naik, mau jalan lagi. Oh, ya naik nggak lama kemudian dia naik lagi, naik berhenti di sini. Usai ketabrak kontainernya kemana Pak? Kontainernya saya sempat
paling sama supir kontainer ya. Kabur apa? Cuman dia jalan, habis nelpon sama bosnya dia jalan. Kabur. Langsung jalan, saya lihat, wah mobilnya nggak ada. saya bilang. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Laka Lantas Polsek Ciasem. Sementara, roda depan truk mengalami kerusakan sehingga polisi harus memindahkan truk menggunakan kendaraan derek. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.